Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abna'i ya talaba rahimani Allah wa iyyakum hamdan lillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Insyaallah di kesempatan hari ini kita mengambil satu tema dengan judul Al-Adatu Al-Ashru Lisakhsiyatin Najihah. Kebiasaan-kebiasaan yang berjumlah 10 atau bisa kita artikan 10 perkara, 10 hal yang menjadi ciri khas dan faktor penting lisakhsiyatin najihah untuk seseorang yang sukses, yang berhasil. Apa saja 10 perkara ini? 10 perkara tersebut adalah yang pertama as-sa'yu lit-tamayyuz, tahdidul ahdafi, tertibul awlawiyat, at-takhtitu, at-tarkizu, idaratul waqti, jihadun nafsi, al-bara'atul ittisaliyatu, at-tafkirul ijabi, dan yang ke-10 adalah at-tawazun. Kita akan bahas satu persatu masuk ke yang pertama al-adatul ula as-sa'yu lit-tamayyuzi. As-sa'yu artinya berusaha, berjuang, lit-tamayyuz, untuk punya kelebihan, untuk memiliki keistimewaan. Itulah arti as-sa'yu lit-tamayyuz. Maka poin yang pertama, jikalau kita ingin sukses, ingin berhasil, kita harus punya keinginan yang kuat untuk punya keistimewaan, untuk memiliki kelebihan. Kelebihan nanti di sini at-tamayyuz, mumtaz, mizah dalam bidang apa saja. As-sa'yu lit-tamayyuzi yakni yang dimaksud dengan sa'yu lit-tamayyuz salasata umurin raisiyatin, ada 3 perkara utama. Yang pertama adalah al-iman. Maka yang paling penting bagaimana kita mampu berupaya untuk memiliki mizah, kelebihan di dalam iman. Bagaimana caranya? Wadzalika bil mudawamati ala raf'i mustawal imani. Hal tersebut dengan senantiasa berusaha mengangkat mustawa tingkatan iman. Bagaimana kita mampu meningkatkan iman kita, memperkuat iman kita? Bifi'li ta'ati wajtinabil munkarati wal iktsari minan nawafil. Yaitu dengan mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemungkaran, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Yang kedua adalah al-ihtiraf, tugas, pekerjaan. Wadzalika bi raf'i mustawal intaj, hal tersebut dengan berusaha meningkatkan tingkatan intaj, produksi, wal kafa'ati, kemampuan, wal fa'aliyati, keaktifan, fi amalika aw mihnatik, baik di dalam pekerjaanmu maupun dalam tugasmu maupun pekerjaan. Sebagai contoh, saya misalnya seorang guru, maka harus meningkatkan intaj, hasil produksi. Bagaimana mampu membuat buku misalnya.
Wal kafa'ah, kemampuan bagaimana seseorang guru memiliki kemampuan mengajar yang bagus. Wal fa'aliyah, dan juga aktif. Itu kalau guru. Kalau siswa, sebagaimana kalian, maka intaj, bagaimana mampu menghafal Al-Quran. Wal kafa'ah, kemampuan bagaimana dia mampu berbahasa Arab. Wal fa'aliyah, bagaimana dia aktif terus tanpa putus asa untuk terus belajar. Dan yang ketiga adalah al-alaqat, hubungan, komunikasi, wadhalika bil mudawamati ala raf'i mustawa alaqatikal ijabiyah ma'al akharin. Hal tersebut dengan senantiasa meningkatkan tingkatan hubungan positif komunikasi yang baik ma'al akharin, dengan orang lain. Itulah 3 hal utama yang harus kita miliki kalau kita ingin sukses, ingin berhasil. Iman, al-ihtiraf, pekerjaan, al-alaqat, komunikasi. 3 perkara ini, kalau kita mampu mewujudkannya, iman akan menghasilkan ridha subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya mizah, punya keistimewaan, kelebihan dalam iman, buah yang bisa kita petik adalah ridha Allah. Kalau ihtiraf bisa kita wujudkan mizahnya, maka hasilnya adalah injas, pekerjaan pun selesai dengan mudah, dengan cepat, dengan baik. Dan yang ketiga, kalau alaqatnya pun mampu, kita punya kelebihan, maka kita bisa is'adul akharin, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian, setelah kita punya tekad, keinginan untuk punya kelebihan, maka berikutnya kita harus tahdidul ahdaf, menentukan tujuan. Tujuan yang kita maksud adalah ahdafun diniyatun, ataupun ahdafun ijtimaiyatun, dan ahdafun syakhsiyatun. Ya, itu tujuannya. Ahdafun diniyah, ahdafun ijtimaiyah, dan ahdafun syakhsiyah. Sebagai contoh misalnya untuk ahdafun diniyah, qira'atu juz'in minal qur'ani kulli yaum, mampu membaca 1 juz dari Al-Quran setiap hari. Ad-da'watu ilallah, mampu berdakwah kepada Allah, menjalankan semua sholat di masjid. Ini contoh ahdafun diniyah. Kemudian contoh ahdafun ijtimaiyah, tujuan sosial, takhsisu sa'atain, mengkhususkan 2 jam dalam kulla yaum, setiap hari, lil julusi ma'az zaujati wal atfal, duduk santai bersama istri dan anak-anak bagi yang berkeluarga. Kalau kalian ya bersama keluarga, ayah, ibu, dan adik. Tauzi'u syarritin au kitabin fil masjid kulla syahrin, membagikan kaset atau buku di masjid setiap bulan. Istihabul asdiqa'a wal jiran, mengajak teman atau tetangga untuk melaksanakan umrah fi Ramadan. Adapun ahdafun syakhsiyah, al-husulu ala taqyimin murtafi'in fil 'amil hali, mendapatkan nilai yang tinggi di tahun sekarang misalnya. Ta'allumu thalathi kalimatin, mempelajari 3 kosakata baru minal lughatil injiliziyah kulla yaum, dari kosakata bahasa Inggris setiap hari. Mumarasatu riyadatil masyi limuddati nisfi sa'atin kulla yaum, olahraga jalan kaki selama 1/2 jam setiap hari. Itu merupakan contoh-contoh ahdaf. Maka setelah tahu tujuan kita untuk tadi punya keistimewaan, maka harus kita tuliskan keistimewaan dalam diniyah kita apa, ijtimaiyah dan syakhsiyah. Kemudian caranya atau ciri-ciri tujuan yang baik, pertama harus wadihun muhaddadun, jelas dan tertentu.
Tadi misalnya diniyah membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Kalau hanya saya pengen membaca Al-Quran setiap hari, ini enggak muhaddad. Maka harus wadih, jelas apa tujuannya, lalu tertentu. Yang kedua adalah qabilun lil qiyas, bisa diukur. Saya targetnya membaca sehari 1 juz, bisa diukur. Kalau berhasil berarti berhasil membaca 1 juz, kalau belum maka belum bisa, belum berhasil. Tapi kalau sekedar membaca Al-Quran tidak bisa diukur berhasil tidak. Yang kedua adalah amali yang bersifat perbuatan, bukan keyakinan, bukan hati. Jadi sholat 5 waktu di masjid, membagi buku, berdakwah, semuanya amali. Kemudian yang keempat adalah tumuh, bersifat sesuatu yang lebih, yang cita-cita yang tinggi. Contoh tadi adalah sholat 5 waktu di masjid, bukan sekedar sholat. Contoh lain membaca Al-Quran 1 juz sehari, bukan sekedar 1-2 ayat. Tumuh. Dan yang terakhir adalah tarikh injazihi muhaddad, waktu pelaksanaannya pun tertentu setiap hari tertentu. Maka itulah 2 poin utama atau 2 kebiasaan yang harus kita miliki untuk seseorang yang sukses. Untuk yang ketiga dan keempat, insya Allah kita dan seterusnya sampai 10 kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan sebagai tugas nanti silahkan dikerjakan di Google Form-nya untuk membuat dan menyusun ahdafun diniyah, ahdafun istimaiyah, dan ahdafun syakhsiyah, masing-masing 4 poin. Harus seperti ini. Memenuhi syarat-syarat tujuan ini. Oh, tadi contohnya ini. Nanti silahkan ini contohnya. Bikin ahdafun diniyah, ahdafun istimaiyah, ahdafun syakhsiyah, masing-masing minimal 4 tujuan. Dan cara menyusunnya harus memenuhi syarat-syarat tujuan. Ada 5 syarat. Demikian, naskurukum wassallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.